Halo, apa kabar? Pada episode kali ini kita akan membahas masalah penyakit tumor ganas pada anjing. Banyak masalah ditemukan di lapangan selama ini. Ada yang keluhan, laporan dari pemilik anjing. Yang pertama adalah, kenapa anjing kami kencing berdarah? Kemudian baunya busuk. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kasus ini, dukung terus channel ini dengan mengklik di bawah ini. Terima kasih, selamat menyaksikan liputan berikut ini. Baiklah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang venereal sarcoma atau transmissible venereal tumor pada anjing. Adapun kasus kita temukan di lapangan seperti gejala di sebelah ini. Gejala klinis yang nampak yaitu terjadi pembengkakan pada organ kelamin, yaitu papular multilobus yang menyerupai bunga kol, kemudian berwarna kemerahan dan terjadi perdarahan. Penyakit ini ditemukan pada awalnya 1876 yang dianggap sebagai virus yang ditularkan oleh virus. Ternyata setelah lakukan penelitian sampai saat sekarang ini bahwa penyakit ini tidak disebabkan oleh virus atau organisme lain, akan tetapi disebabkan oleh yang namanya sel tumor aktif atau sel tumor yang hidup. Terus bagaimana proses terjadinya penyakit ini? Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung dengan anjing yang telah tertular. Adapun proses penularannya itu adalah melalui kontak langsung pada saat koitus atau kawin pada anjing. Untuk mendiagnosa penyakit ini, kita ada 6 cara sehingga kita mengambil satu keputusan apakah dia TFT atau tidak. Ada 6 cara. Yang pertama adalah melalui anamnesis. Kita lihat sejarah atau riwayat penyakit yang informasi kita peroleh dari pemilik anjing. Nah, kemudian yang kedua itu kita lakukan inspeksi. Ya, inspeksi itu untuk mencari lokasi tumor itu sendiri, mencari lokasi venereal sarcoma sendiri. Ya, dalam hal ini lokasinya pada anjing betina itu di corpus vagina atau vestibular atau di vulva, dari vagina sampai ke vulva atau labia. Kemudian pada anjing jantan itu kita temukan pada umumnya di penis. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui TFT itu tidak, kita lakukan namanya palpasi. Palpasi itu untuk mengetahui batas, ukuran, konsistensi. Ya. Kemudian yang keempat itu kita melakukan yang namanya PA, patologi anatomi. Kita lihat bagaimana perubahan bentuk dan warna daripada daerah lokasi yang terkena tadi. Ya. Kemudian yang kelima, kita melihat tanda klinis. Ya, tanda klinis diantaranya yang pertama itu adalah pada awalnya berbentuk papula kecil, ya, papula kecil, kemudian membentuk nodul-nodul, dan kemudian membentuk papila multilobus, ya, yang akan seperti bunga kol, dan disertai dengan perdarahan atau hemoragi yang menyebabkan terjadi anemia pada anjing, dan baunya
busuk. Terus bagaimana tindakan yang kita lakukan pada kasus ini? Yaitu ada 2 cara untuk pengobatan TFT ini. Yang pertama adalah melalui bedah atau operasi. Itu pengangkatan secara total pada daerah yang terkena tadi, ya, melalui operasi atau tindakan bedah, ya, seperti pada video sebelah ini. Sebelum dilakukan tindakan operasi, kita lakukan pembiusan terlebih dahulu, pembiusan secara total. Kemudian setelah dibius, kita lakukan pembedahan atau eksisi secara total pada daerah yang terkena. Lama proses pembedahan tergantung parah tidaknya penyakit ini. Namun kita harus melakukan dengan hati-hati dan sampai bersih. Selain tindakan bedah atau operasi kita lakukan pada anjing, kemudian yang kedua tadi adalah melakukan kemoterapi. Kemoterapi dilakukan jika kondisi dinilai cukup parah, ya, dan akan muncul setelah operasi, pasca operasi muncul lagi, maka perlu dilakukan kemoterapi. Kemoterapi dilakukan selama 2-7 kali dengan interval atau jarak selama 7 hari sejak awal operasi, kemudian 7 hari dilakukan kemoterapi, kemudian hari ke-14 biasanya tumornya akan mati atau tidak tumbuh lagi. Inilah hasil setelah dilakukan tindakan pengangkatan tumor. Demikianlah pembahasan masalah TFT. Dukung terus channel ini dengan mengklik di bawah ini. Sekian dan terima kasih.